Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Kembali kita dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala melanjutkan kajian kita membahas kitab yang sangat bermanfaat, Al-Bidayah wan Nihayah. Saat ini kita masuki halaqah yang al-halaqatus tsalasun, halaqah yang ke-30 ya, atau sesi rekaman audio yang ke-30. Ada beberapa tambahan sehubungan dengan masih kisah Nabi Musa alaihissalatu wassalam yang demikian panjang. Insyaallah ini merupakan sesi rekaman yang terakhir. Kisah Nabi Musa dibawakan di sini, Qissatu Musa wal Khadir alaihi wassalam. Kisah Nabi Musa dan Nabi Khadir alaihi wassalam. Disebutkan di dalam surat Al-Kahfi ya, di beberapa ayat 60 sampai ayat 82, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kisah dua nabi yang mulia ini ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Dan ketika Musa berkata kepada muridnya, yaitu Nabi Yusha ibnu Nun, yang nanti ada kisahnya tersendiri insyaallah, maka Nabi Musa berkata kepadanya, aku akan terus berjalan sampai aku bertemu dengan tempat bertemunya dua laut, atau aku akan berjalan terus bertahun-tahun. Maka ketika mereka berdua telah sampai kepada tempat pertemuan dua laut itu, mereka melupakan ikan yang mereka bawa dalam keranjang, melalaikannya sehingga ikan itu mengambil jalannya melompat ke dalam lautan. Sampai ayat yang ke-82 ya. Di sini berhubungan dengan kisah Nabi Khadir alaihi salatu wassalam. Ada beberapa hal yang diterangkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala di sini. Pertama, perkataan yang salah atau pendapat yang salah yang menyebutkan tentang kisah dalam surat Al-Kahf ini. Ada pernyataan dari sebagian ahlul kitab dari sebagian ahlul kitab yang mengatakan bahwa Musa yang dimaksudkan di ayat ini, yang nanti akan bertemu dengan Nabi Khadir alaihi salatu wassalam, Nabi Musa alaihi salatu wassalam yang akan bertemu dengan Khadir alaihi salatu wassalam, bukanlah Nabi Musa bin Imran, Nabi Bani Israel yang sudah kita sebutkan kisahnya. Mereka mengatakan ini Musa yang lain, yaitu Musa ibnu Misha ibnu Yusuf ya. Ini pernyataan yang salah ya, pernyataan yang salah. Ada hadis yang sahih dari Rasulullah SAW yang jelas-jelas menunjukkan bahwa Musa yang dimaksud dalam kisah surat Al-Kahf ini adalah Nabi Musa yang tadi kita ceritakan, yang telah kita ceritakan kisahnya, yaitu Nabi Musa, Nabi yang mulia, Nabi dari Bani Israel. Nah, ya, di antara sebagian ada yang mengikuti pendapat ini seperti yang disebutkan dari Nauf ibnu Fadhalah al-Himyari al-Bakali, tapi dikatakan ini adalah pendapat yang tidak sahih, yang mengatakan bahwa Nabi Musa ini bahwa Musa di sini Musa yang bukan Nabi Bani Israel. Ibnu Abbas bahkan dengan tegas menolak pernyataan ini, mengingkari orang yang mengatakan Musa ini adalah Musa yang lain. Di dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, ketika seorang tabi'in yang mulia Sa'id bin Jubair bertanya kepada Ibnu Abbas bahwa Nauf al-Bakali menyangka bahwa Musa yang bersama Khadir ini bukanlah Nabi Musa, nabinya Bani Israel. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, kadzaba aduwullah, dustalah musuh Allah itu. Dusta, ini salah, tidak benar ya. Yang benar adalah Musa, itulah Musa Bani Israel, Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, Musa ibnu Imran. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma membawakan hadis dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu yang mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang kisah ini, bahwa Nabi Musa alaihi salatu wassalam satu hari sedang berkhutbah di hadapan Bani Israel. Maka ditanyakan kepada beliau, siapakah orang yang paling berilmu? Maka Nabi Musa alaihissalatu wassalam menjawab, aku, ana. Maka Allah Subhanahu wa taala menegurnya karena dia tidak mengembalikan ilmu itu kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada Musa bahwa dia memiliki ada seorang hambanya yang tinggal, yang bertempat di tempat bertemunya, yang tempatnya di Majma'al Bahrain, tempat bertemunya dua laut. Dia lebih pandai darimu. Yani maksudnya dia mengetahui sebagian ilmu yang tidak kamu ketahui. Maka Nabi Musa pun bertanya,
ya Allah, bagaimana saya bisa menemui orang itu? Karena Nabi Musa ingin belajar darinya. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, memerintahkan kepada Musa, kalau kamu ingin ketemu, bawalah ikan yang kamu letakkan dalam keranjang. Kemudian kalau nanti kamu sampai di satu tempat yang kamu kehilangan ikan itu, maka dia ada di tempat tersebut. Kisahnya seperti yang disebutkan di dalam surat Al-Kahf tadi, ayat 60 sampai seterusnya. Ya, bagaimana Nabi Musa alaihissalatu wassalam bertemu dengan Khadir, dan kita ketahui pendapat yang benar daripada Khadir ini, ya, saya tidak bacakan, ini hadisnya sangat panjang sekali, hadis yang sahih tadi karena waktu kita yang terbatas. Pendapat yang benar tentang Khadir di sini, dia adalah seorang nabi yang mulia, ya, tidak seperti yang dikatakan oleh sebagian orang. Ada yang mengatakan dia wali, berarti wali lebih tahu daripada nabi, lebih tinggi. Ini semua pendapat yang dusta, pendapat yang tidak benar, pendapat yang tidak didukung dengan dalil. Yang benar dia adalah seorang nabi yang mulia, terbukti ketika disebutkan di surat Al-Kahf, ya, ayat 82. Di situ dia mengatakan, wa ma fa'altuhu an amri, aku tidak melakukan ini dari keinginanku sendiri, tapi ini adalah dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan beberapa pernyataan dalam surat Al-Kahf ini jelas menunjukkan bahwa dia adalah seorang nabi yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ada tambahan, Ibnu Qayyim rahimahullah taala ketika membantah orang-orang yang berdalil dengan kisah Nabi Musa dan Khadir ini, tentang berarti ada perkara-perkara yang berhubungan dengan agama yang bisa kita ambil dari selain Rasulullah SAW. Sebagaimana mereka-mereka yang menyangka ada wali yang bisa mengetahui perkara yang tidak diketahui oleh Nabi. Ini semua adalah pernyataan yang batil, persangkaan yang batil, karena syariat Islam telah sempurna. Kalau mungkin terjadi di umat-umat yang lalu, seperti kalau mungkin benar Khadir misalnya seorang wali, meskipun ini jelas pendapat yang lemah, ya, kalaupun benar kita anggap benar, maka itu di syariat umat yang lalu, Nabi yang lalu. Adapun di syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW telah sempurna. Tidak ada lagi orang yang mendapatkan petunjuk untuk kebaikan agama, tentang iman, tentang kebaikan agama, selain apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya ada hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan yang lainnya, dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Rasulullah SAW pernah bersabda, inna fil umami muhaddathin, wa iyakun fi ummati fa Umaru radhiyallahu anhu. Sesungguhnya di umat-umat yang terdahulu ada orang-orang yang mendapatkan ilham dari Allah. Ada orang-orang yang mendapatkan ilham dari Allah seperti Maryam, ya, bintu Imran, kemudian ibunya Nabi Musa dan seterusnya dan yang lainnya. Itu di umat yang terdahulu. Adapun kalau ada di umatku, maka orangnya adalah Umar radhiyallahu taala anhu. Kata Ibnu Qayyim, berarti tidak ada di umat ini. Kalaupun ada, itu cuma Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka di sini pertama, ya, pendapat yang benar tentang Khadir alaihi salatu wassalam, dia adalah seorang nabi yang mulia. Bahkan disebutkan di sini ya, pendapat atau bantahan yang menyebutkan bahwa Khadir alaihi salatu wassalam senantiasa masih hidup, ya, sampai di zamannya Rasulullah SAW. Ini pendapat yang sangat batil. Karena kalau seandainya dia hidup sampai zamannya Rasulullah SAW, misalnya seperti anggapan mereka dia adalah seorang wali, pasti dia akan berusaha menemui Nabi Muhammad SAW, sebagaimana pembesar dari kalangan tabi'in yang berusaha untuk menemui Nabi Muhammad SAW agar mereka menjadi generasi terbaik umat ini, yaitu menjadi sahabat Nabi SAW. Karena syaratnya menjadi sahabat harus pernah bertemu dan melihat Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ya, di dalam surat Al-Imran ayat 81, wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunnah. Dan ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, aku datangkan kepada kalian, ya, aku berikan kepada kalian kitab atau hikmah, kemudian datang kepadamu seorang rasul yang membenarkan apa yang bersama kalian, maka sungguh-sungguh kalian harus beriman kepadanya dan menolongnya. Ya, jadi ini menunjukkan seandainya Nabi Khadir itu masih hidup, maka dia akan datang kepada Rasulullah SAW untuk membelanya dan berjuang bersama beliau, karena inilah perjanjian yang Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan, telah ambil dari para nabi yang diturunkan kepada mereka wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Taib. Dan beberapa hadis sahih yang lainnya menunjukkan batilnya pendapat yang mengatakan Nabi Khadir itu panjang umurnya terus masih ada sekarang sampai
sampai di zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan sampai terus hidupnya. Ini semua tidak benar dan pernyataan yang batil. Taib, ada pendapat yang mengatakan Nabi Khadir alaihissalatu wassalam ini termasuk keturunannya Ishak ibnu Ibrahim. Berarti dia masih dari keturunannya Al-Khalil Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dan ini pendapat yang cenderung dikuatkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, karena beberapa riwayat yang menyebutkan tentang ucapan-ucapan atau khutbah-khutbah, nasihat-nasihat yang sangat indah dari Al-Khadir alaihi salatu wassalam. Kata Ibnu Katsir, hadza yadullu ala annahu min sulalatil Khalil. Ini semua menunjukkan bahwasanya Khadir ini, Nabi Khadir ini alaihi salatu wassalam adalah dari keturunannya Al-Khalil, yakni Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Maka dengan pendapat ini berarti bertemu garis keturunannya dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam, yaitu dari Ishak ibnu Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Baik. Berikutnya masih kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Beberapa penjelasan tentang fadhailu Musa, keutamaan Nabi Musa alaihi salatu wassalam dan ciri-ciri beliau dibawakan oleh Ibnu Katsir. Tentu ayat-ayat Al-Quran banyak yang menyebutkan tentang keutamaan beliau. Sebagian juga sudah kita bacakan di kajian-kajian yang lalu. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-A'raf ayat 144. Allah berfirman, "Qala ya Musa inni istafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami." Allah berfirman, "Wahai Musa, sesungguhnya aku telah memilihmu di antara semua manusia," tentu di zaman beliau maksudnya, "dengan risalah yang engkau bawa, ya, sebagai rasul utusan Allah, dan bikalami dengan Allah Subhanahu wa taala berfirman langsung dengan Nabi Musa alaihi salatu wasallam, berbicara langsung. Makanya disebut dia Al-Kalim, ya, orang yang langsung berbicara, Allah Subhanahu wa taala berbicara dengannya. Di surat Maryam ayat 51 dan seterusnya disebutkan innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya, ya. Nabi Musa alaihissalatu wassalam adalah seorang yang terpilih dan adalah seorang rasul, seorang nabi. Kemudian yang sudah kita sebutkan hadisnya dalam riwayat Bukhari Muslim juga, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ketika manusia, ya, semua diwafatkan ketika hari kiamat, ketika ditiup sangkakala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali bangun, maka beliau mendapati Nabi Musa alaihissalatu wassalam, ya, memegang salah satu tiang dari tiang-tiang arsy. Ya, ini juga menunjukkan keutamaan beliau. Rasulullah SAW bersabda, "Fala adri asaiqa fa'afaqa qabli, asuiqa fa'afaqa qabli." Saya tidak mengetahui apakah dia sadar sebelumku atau dia dicukupkan dengan ketika dia pingsan, ketika hari dia menghadap Allah Subhanahu wa taala di Bukit Sina. Nah, ini jelas sekali menunjukkan keutamaan Nabi Musa alaihi salatu wasallam. Kemudian juga beberapa hadis yang sahih yang menjelaskan tentang keutamaan Nabi Musa alaihissalatu wassalam, seperti yang disebutkan di dalam Sahih Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tentang Nabi Musa alaihissalatu wassalam yang kana rajulan hayyan sittiran la yura jilduhu syai'un istihya'an minhu. Dia adalah seorang yang pemalu, yang sitir, selalu menutup dirinya. Ya, ketika mandi dia tidak terlihat sama sekali karena dia sangat pemalu. Maka ada salah seorang dari Bani Israel, ada yang dari kalangan Bani Israel yang ingin mengganggu Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Dia menuduh dan mengatakan, orang ini mengatakan bahwa Nabi Musa tidaklah menutup dirinya kecuali karena ada aib di kulitnya. Bisa jadi dia kena kusta, atau ya ada penyakit di kemaluannya, atau ada sakit penyakit yang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala ingin untuk memperlihatkan kepada mereka bahwa Nabi Musa alaihissalatu wassalam tidak seperti yang mereka tuduhkan. Maka singkatnya, ketika dia mandi, Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika dia meletakkan bajunya di atas sebuah batu, maka batu itu pun pergi membawa pakaiannya sehingga Musa mengejarnya, dan terlihatlah oleh Bani Israel bahwa Nabi Musa alaihissalatu wassalam ternyata memiliki fisik yang sangat indah. Ya, tidak seperti yang mereka tuduhkan. Inilah yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Ahzab ayat 69, "Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina adzau Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu wa kana 'indallahi wajiha."
Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian berbuat seperti orang-orang yang menyakiti Nabi Musa alaihissalatu wassalam, yang kemudian Allah subhanahu wa ta'ala bersihkan dia dari apa yang mereka ucapkan, tuduhan yang mereka ucapkan, dan bahwasanya Nabi Musa alaihissalatu wassalam adalah orang yang memiliki kedudukan mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kata sebagian dari para ulama salaf, ini juga sudah kita sebutkan, di antara bukti kedudukan tinggi atau mulia Nabi Musa alaihissalatu wassalam di sisi Allah adalah ketika dia meminta saudaranya Harun alaihi salam untuk dijadikan pendampingnya, dijadikan seorang nabi dan rasul. Ya, wa wahabna lahu mir rahmatina akhahu Haruna nabiyya. Dan kami berikan kepadanya, anugerahkan kepadanya dari rahmat kami saudaranya Harun sebagai seorang nabi. Ini menunjukkan kemuliaannya karena Allah Subhanahu wa taala kabulkan permintaan tersebut. Ini di surat Maryam ayat ke-53. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan tentang keutamaan Nabi Musa, ya, di beberapa hadis yang lain, di antaranya dalam hadis yang juga cukup terkenal dalam riwayat Imam Bukhari, ketika suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membagi harta rampasan perang, ada salah seorang yang punya pemikiran Khawarij, ya, yang memprotes pembagian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut, ya. Ada seorang yang dia ini merupakan cikal bakal Khawarij dalam sebagian riwayat. Dia mengatakan, inna hadhihi kismatun ma urida biha wajhullah. Ini adalah pembagian, ini padahal pembagiannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pembagian yang tidak dikehendaki keikhlasan untuk meraih wajah Allah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam marah, tapi ketika itu beliau bersabda, yarhamullahu Musa, qad udhiya bi aktsara min hadza fa sabar. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Nabi Musa alaihi salatu wasalam, yang beliau disakiti lebih daripada ini, tapi beliau bersabar. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim, juga menunjukkan keutamaan Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Kemudian hadis yang terkenal juga hadis riwayat Bukhari Muslim tentang kisah Isra dan Mi'raj, ya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali mendapatkan perintah salat 50 waktu. Kemudian Nabi Musa alaihi salatu wasalam yang meminta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menyuruhnya untuk kembali menghadap Allah Subhanahu Wa Taala untuk meminta keringanan berkali-kali sampai menjadi salat 5 waktu. Yang kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ingin meminta lagi karena sudah malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini juga karena usul dari Nabi Musa Alaihi Wasallam, yang kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan 5 salat 5 waktu pahalanya 50. Ya, maka ini juga adalah tentu merupakan kebaikan dan keberkahan dari usulan Nabi Musa alaihissalatu wassalam, juga tentu keberkahan dari yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Musa dan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa alaihissalatu wassalam nabi yang mulia juga, disebutkan di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, uridat alayyal umam, ditampakkan kepadaku umat-umat yang terdahulu. Ya, di antaranya Allah perlihatkan seorang nabi yang pengikutnya cuma 10 orang lebih, ada yang bahkan 1, ada yang 2 orang, bahkan ada yang tidak punya pengikut sama sekali. Singkatnya, ketika itu ditampakkan sejumlah orang yang sangat banyak. Sejumlah orang yang sangat banyak, ternyata itu adalah Nabi Musa dan umatnya. Setelah itu tentu ditampakkan lagi umat yang lebih banyak, itu adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebagian kisah yang tadi saya sebutkan dalam kisah Isra dan Mi'raj, kan di situ juga ada kisahnya Nabi Musa alaihi salatu wasallam ketika bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melewatinya, beliau menangis. Nabi Musa alaihi salatu wasallam menangis karena dia mengatakan bahwa nabi yang diutus setelahku, umatnya yang masuk surga lebih banyak dibandingkan umatnya Nabi Musa alaihi salatu wasallam. Jadi umat Islam ini, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masuk surga lebih banyak dibandingkan dengan umatnya Nabi Musa alaihi salatu wasallam. Yang jelas kesimpulannya, kata Ibnu Katsir di sini, Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan dan memuji Nabi Musa alaihi salatu wasallam dalam Al-Qur'an, menyebutkan kisahnya, ya, dengan panjang ataupun dengan ringkas. Yang jelas banyak pujian-pujian yang disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran dan juga di dalam hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan juga di sini sebagai tambahan, Nabi Musa alaihissalam juga jelas pernah menunaikan ibadah haji sebagaimana nabi-nabi yang lalu, ya, nabi-nabi yang sebelum beliau alaihi wassalatu wassalam.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, pernah menyebutkan, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ka'anni anzuru ila Musa alaihi salam wa huwa habitun minas thaniyati wa lahu ju'arun ila Allah azza wa jalla bitalbiyati hatta ata ala thaniyati harsha." Seolah-olah aku melihat kepada Nabi Musa alaihi salatu wasalam ketika dia turun dari sebuah bukit, sebuah dataran yang tinggi, sambil beliau bersuara keras, ya, bertalbiyah, ya, mengucapkan talbiyah ketika haji, talbiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai kemudian beliau tiba di Thaniyah Harsha, ya, di sebuah tempat atau bukit Harsha begitu. Ini juga hadis yang sahih dan beberapa riwayat dibawakan di sini bahwa Nabi Musa alaihissalatu wassalam juga menunaikan ibadah haji sebagaimana nabi-nabi yang terdahulu alaihimussalatu wassalam. Terakhir, pembahasan tentang wafatnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Kita ketahui kisah yang terkenal tentang kisah wafatnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Ada sebuah hadis yang terkenal, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim tentang kisah ketika malaikat maut datang kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam untuk mencabut nyawanya. Ketika itu Nabi Musa alaihissalatu wassalam yang tidak mengenalnya maka menampar malaikat tersebut sehingga matanya copot. Ya, ini menunjukkan kuatnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Kemudian malaikat maut pun kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia berkata, "Arsaltani ila abdin la yuridul maut." Kau mengutusku kepada seorang hambamu yang dia tidak menginginkan kematian. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Irji ilai," kembalilah kepadanya dan katakan kepadanya agar dia meletakkan tangannya di atas punggung kerbau, ya, maka setiap bulu yang ditutup oleh tangannya tersebut itulah dihitung 1 tahun untuk umurnya, ya. Setelah itu Nabi Musa alaihissalam berkata, setelah melakukan semua ini, dia mengatakan, "Tsumma madza? Ai Rabbi tsumma madza?" Ya Allah, kemudian setelah itu apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsummal maut." Kemudian kamu mati, ya. Maka qala Musa alaihissalatu wassalam berkata, "Al-an." Kalau begitu lebih baik sekarang saja saya mati. Kemudian qala fasa'alallaha azza wa jalla ayyudniyahu minal ardil muqaddasati ramyata bihajarin. Ramyata hajarin, ya. Maka dia meminta Allah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ketika dia mati didekatkan dari Baitul Maqdis, ya, daerah Palestina sekarang, sejarak sepelempar batu begitu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kelanjutan hadis ini menyebutkan, "Falau kuntu thamma la araitukum qabrahu ila janibit tariqi indal kathibil ahmar." Seandainya aku ada di tempat itu, aku akan perlihatkan kepada kalian kuburannya, kuburan Nabi Musa alaihissalatu wassalam yang ada di sisi sebuah jalan yang ada di pinggir sebuah bukit pasir yang berwarna kemerahan. Ya, ini kisah dari dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim yang harus kita benarkan. Ini hadisnya sahih. Ini juga menunjukkan kepada kita bahwa Nabi Musa alaihissalatu wassalam, pendapat yang benar, Nabi Musa alaihissalatu wassalam meninggal sebelum Bani Israel itu menundukkan atau bisa menundukkan Baitul Maqdis. Ya. Jadi Nabi Musa alaihissalatu wassalam meninggal dunia di masa 40 tahun ketika Bani Israel di Padang Tih, ya, pergi tanpa arah dan tujuan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai hukuman bagi mereka. Jadi yang meninggal Nabi Harun dulu alaihissalatu wassalam, kemudian Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Buktinya di sini di hadis yang sahih ini dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diwafatkan dekat dengan Baitul Maqdis. Seandainya dia sudah masuk Baitul Maqdis tidak perlu lagi dia meminta hal ini. Maka ada pendapat memang yang mengatakan bahwa Nabi Musa alaihissalatu wassalam juga setelah keluar dari masa itu, masa Bani Israel itu yang kemudian banyak yang mati atau hampir semua mati di selama 40 tahun itu. Ada yang mengatakan Nabi Musa alaihissalatu wassalam kemudian keluar membawa mereka ke Baitul Maqdis untuk berjihad melawan orang-orang yang zalim di tempat tersebut. Tapi ini adalah pendapat yang tidak benar. Ini pendapat bertentangan dengan apa yang disebutkan oleh ahlul kitab sendiri. Dan jumhur kaum muslimin mengatakan Nabi Musa alaihissalatu wassalam meninggal dunia di dalam masa 40 tahun tersebut setelah meninggal dunianya Nabi Harun alaihi wassalatu wassalam. Ketika itu yang hidup dan bertahan hidup disebutkan hanya 2 orang,
yaitu Nabi Yusha ibnu Nun alaihi salam dan Kalib ibnu Yufna atau Yukna, ya. Dua orang yang soleh ini yang merupakan pengikut yang setia mengikuti petunjuknya Nabi Musa alaihi salatu wasalam, yang kemudian Nabi Yusha dialah yang memimpin Bani Israel untuk berjihad, ya, yang tersisa untuk berjihad melawan orang-orang yang zalim di Baitul Maqdis, yang kemudian mereka menempatinya setelah itu, yang nanti insya Allah akan ada kisahnya. Taib. Inilah yang benar tentang wafatnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kemudian disebutkan di sini bahwa ahlul kitab dan yang selain mereka menyebutkan bahwa ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam wafat, umurnya adalah 120 tahun. Umurnya adalah 120 tahun. Alhamdulillah, inilah kisah yang bisa kami sampaikan tentang Nabi Musa alaihi salatu wassalam sampai saat wafat beliau alaihi salatu wassalam. Semoga bermanfaat dan menjadi sebab penambah ilmu yang bermanfaat bagi kita untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Kami cukupkan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.